أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ناقلا عما في كتاب الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Di babun fit taqwa, sebagaimana bab-bab yang lain dalam kitab Riyadhus Shalihin, musannif Imam Nawawi senantiasa mengawalinya dengan ayat-ayat Quran, dengan nukilan ayat Quran. Nukilan terakhir di bab ini surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Apa takwa, apa furqan? Hampir setiap tafsir memberikan penjelasan. Satu di antaranya dalam tafsir Fathul Qadir, ditulis oleh beliau Imam Asy-Syaukani. Kata beliau, wattaqwa ittiqa'u mukhalifati awamirihi wal wuqu'u fi manahihi. Takwa artinya menjaga diri jangan sampai menyalahi perintah Allah dan jangan sampai terjerumus menerjang larangan Allah. Makna takwa. Sedangkan furqan, beliau menukil pendapat-pendapat yang ada. Di antaranya ma yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Furqan kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, dengan instingnya, dengan feelingnya. Makna yang lain, waqila al-furqanu al-makhraju minasy syubuhati wan najatu min kulli ma yakhafuna. Furqan artinya solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang mendera dia dan selamat dari segala hal yang dia takutkan. Bahwa furqan artinya solusi, jalan keluar dan juga selamat. Imam As-Suddi di tafsirnya pun demikian. Bahkan beliau Imam As-Suddi mengemukakan ayat penguat bahwa al-furqan maknanya al-makhraj wan najah, dengan apa yang ada di surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa al-furqan artinya solusi, jalan keluar dan juga selamat dari segala hal yang ditakutkan. Ini pula yang disampaikan oleh ulama tabi'in Mujahid dan Malik bin Anas. Di ayat tadi Allah menjanjikan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan,
Allah akan jadikan untuk kalian furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Walaupun katakanlah dia bukan orang alim, tapi dia orang yang takwa. Ketika suatu saat dihadapkan pada makanan yang dia belum kenal, ini halal atau haram, Allah akan berikan dia furqan, insting untuk membedakan halal atau haram. Kita tahu bahwa ketakwaan adalah gambaran orang yang beriman. Dalam hadis Hasan, Rasul menyatakan, ittaqu firasatal mu'min. Kalian hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Jadi dengan ketakwaan Allah akan tajamkan insting seseorang. Allah akan tajamkan perasaan. Allah akan tajamkan mata hati. Sehingga orang yang beriman ditandai dengan ketakwaan yang istiqomah karena Allah, seringkali perasaannya lebih tajam dibanding yang lain. Jamaah dan Allah ya ajmain. Di ayat ini Allah menjadikan takwa sebagai syarat. Syarat untuk seseorang mendapatkan furqan dari Allah. Jika kamu bertakwa. Seolah-olah Allah belum tahu seseorang itu akan bertakwa atau tidak dalam hidupnya. Padahal kita tahu, sejak Allah belum menciptakan segala hal, Allah sudah tahu. Ma'asab ke ilmihi bi'annahum yattaqun aw la yattaqun. Siapa-siapa di antara seluruh manusia yang akan bertakwa, siapa pula yang tidak bertakwa, Allah itu sudah tahu sebelum kita diciptakan, sebelum manusia, sebelum makhluk Allah ciptakan. Tapi kenapa ayatnya seperti itu? Jika kalian bertakwa, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Kata Imam As-Sawqani, jarjan ala ma yukhatabu bihin nasu ba'duhum ba'du. Ayat ini menggunakan model bahasa seperti seseorang bicara pada orang lain. Kalau kamu rajin, kamu akan begini. Seseorang pada orang lain memang dia nggak tahu. Guru nggak tahu muridnya mana yang rajin, mana yang bandel. Kalau kamu rajin, kalau Allahnya sendiri, wajib kita yakini sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah sudah tetapkan. Sebelum Allah ciptakan langit bumi dan seluruh isinya, kapan akan terjadi gempa, kapan terjadi banjir bandang, kapan tsunami, Allah sudah tahu semuanya. Termasuk sebelum Allah ciptakan masing-masing kita, Allah sudah tahu kita apakah akan menjadi hambanya yang bertakwa atau tidak. Apakah kita akan mengakui Allah atau tidak, atau apakah kita akan meyakini Tuhan lain selain Allah atau tidak. Allah sudah tahu semuanya. Kata Imam As-Sawqani, ini gaya bahasa jarjan ala ma yukhatabu bihil insanu ba'duhum ba'du. Seperti bahasanya seseorang yang berbicara dengan orang lain. Orang tua bicara dengan anaknya, kalau kamu begini-begini, nanti aku begini. Guru bicara dengan muridnya. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi Al-Anfal 29 ini dalam tafsir Fathul Qadir, annahu yaj'alu lahum min sabatil qulub wa suqubil basair wa husnul hidayati ma yufarriquna bihi bainahuma indal iltibas. Siapapun yang bertakwa, Allah akan jadikan untuknya kemantapan hati, kecermatan pandangan, basirah, mata hati. Allah akan jadikan untuknya hidayah yang baik, yang dengan hidayah itu
dia akan bisa membedakan ketika dia sedang bingung mana baik, mana buruk, mana lurus, mana sesat. Bagaimana kalau ada seseorang dia kerjakan amal soleh, dia tahu ayat ini Al-Anfal 29, kalau kamu bertakwa akan begini-begini, dia kerjakan amal soleh, ditambah dengan dia perbanyak, katakanlah perbanyak sholawat karena Rasul jadikan sesuatu, dia wiridkan istighfar dan lain sebagainya, dan dia lakukan semua itu dengan harapan dia akan diselamatkan, dia akan selamat dari segala hal yang dia takutkan, dengan harapan rezekinya akan lancar. Dia kerjakan amal-amal soleh dengan harapan rezekinya akan lebih lancar. Boleh atau tidak? Ada yang ngomong, kalau sholat jangan berharap rezeki segala macam. Apapun amal soleh kita kerjakan, apapun yang kita harapkan, selama harapan itu kita gantungkan kepada Allah, hal itu boleh. Yang tidak boleh ketika harapan itu kita gantungkan kepada selain Allah. Mutlak nggak boleh, bahkan syirik jatuhnya. Kita berangkat mau beli sesuatu, kita baca bacaan tertentu, katakanlah baca bismillah sekian ratus kali, berharap nanti pedagangnya akan kasih kita harga murah. Itu nggak boleh. Mengerjakan amal soleh mengharapkan balasan dari selain Allah. Orang-orang yang istiqomah sholat duha, harapannya apa itu? Harapannya dilancarkan rezeki. Dia berharap pada Allah, boleh. Seutuhnya boleh. Mereka yang ngomong sholat kok mengharap duniawi, nggak boleh. Kurang teliti. Selama yang diharapkan Allah, berharap rezekinya dilancarkan, Allah berikan solusi dari segala hal yang terjadi, itu semua boleh. Selama Allah yang diharapkan. Walaupun memang harapan kita kepada Allah yang paling afdol, yang paling utama adalah mengharapkan keridhaan Allah. Itu yang paling utama. Di surah At-Taubah ayat 72, bahwa keridhaan Allah itulah yang paling utama, paling besar, Allah tegaskan di sana. Bahkan di ayat itu, keridhaan Allah itu jauh lebih besar. Allah sampaikan di bagian akhir, sesudah Allah janjikan kepada mukmin laki ataupun wanita surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Wa'adallahu mu'minin wal mu'minat, Allah sudah menjanjikan buat mukmin laki-laki ataupun wanita sama saja jannatin, surga-surga tajri min tahtil anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa masakin thayyibatan, dan juga tempat-tempat yang indah fi jannati adn, di surga Adn.
Waridwanu minallahi akbar, dari semua itu, dari surga dan segala macam kenikmatannya, keridhaan Allah itu jauh lebih besar. Dzalika huwal fawzul adzim, itulah dia kebahagiaan yang agung. Jadi apapun yang kita harapkan dari Allah, selama yang kita harapkan Allah, boleh. Yang terbaik kita harapkan yang paling besar. Ketika kita selalu meminta keridhaan Allah dan Allah berikan, maka surga kecil. Bahkan secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Nggak perlu kita lihat, amalku cuma segini, nggak pantas aku minta Firdaus. Ini Rasul yang nyuruh kita. Kalau kita minta pada Allah jangan tanggung, minta yang paling gede. Minta yang paling utama, yang paling tinggi nilainya, nggak usah melihat bagaimana kualitas dan kuantitas amaliyah kita. Dalam hal seperti ini, kita nggak perlu sok baik hati kepada Allah. Ya Allah, aku sadar amalku cuma segini, aku minta pojokan surga aja ya Allah. Nggak perlu. Mungkin lebih indah kalau kita ucapkan, ya Allah, aku memang nggak pantas minta Firdaus, nggak pantas mantuk Firdaus, tapi Rasul memerintahkan kami untuk meminta Firdaus. Karena itu ya Allah, aku minta surga Firdaus. Kita bisa pahami syairnya Abu Nuwas, ilahi lastulil Firdausi ahla, itu dalam rangka ini. Ya Allah, aku nggak pantas masuk Firdaus. Cuma Rasulmu yang pantas. Tapi karena Rasulmu memerintahkan kami untuk meminta Firdaus, maka kami minta Firdaus ya Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 7423, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Siapa saja yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya. Teks aslinya wa rasulihi, bukan wa rusulihi. Ketika tunggal Rasul, selalu yang dimaksudkan Rasulullah Muhammad. Begitu juga di Al-Quran, ketika bentuk lafadznya tunggal mufrad Rasul, ya ayyuhar rasulu, selalu Rasulullah Muhammad. Siapa saja yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya, Rasulullah Muhammad, dia tegakkan sholat, dia puasa Ramadan, karena haqqan 'ala Allah ayyudkhilal jannah, maka Allah pasti akan masukkan dia ke surga. Hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fi, baik dia hijrah atau dia tetap di kampung kelahirannya, asalkan mengimani Allah, mengimani Rasulullah Muhammad, menegakkan sholat, puasa Ramadan, Allah pasti akan masukkan dia ke surga. Ketika Rasul sampai di sini, para sahabat menyela. Kalau kata mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalik?
Apa tidak sebaiknya apa yang kau sampaikan ini aku beritahukan kepada umat manusia, bahwa cukup dengan mengimani Allah, mengimani Rasulullah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, pasti masuk surga. Ini versi Imam Bukhari enggak menyebut bayar zakat, haji, enggak sebut, cuma mengimani Allah, Rasulullah, sholat, puasa. Ya Rasulullah, apakah apa yang kamu sampaikan ini perlu nggak sebaiknya kita beritahukan pada umat manusia? Selaan dari sahabat itu oleh Rasul tidak ditanggapi. Tapi di riwayat yang lain, Imam Abu Ya'la, Rasul jawab, jangan. Nanti mereka terlalu mengandalkan tawakal. Malas dengan amaliyah yang lain, cuma ngandelin ini doang. Di hadis ini, para sahabat yang menyela beliau, tidak beliau tanggapi. Beliau lanjutkan sabda beliau. Qala inna fil jannati mi'ata darajatin. Di surga ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Masih kalah sama Burj Khalifah ya. Masih kalah sama rencana yang dibangun Arab Saudi, gedung setinggi 1 kilometer. Belum berapa ratus tingkatan itu. Tapi jangan bayangkan kalah seperti itu. 100 tingkatan di surga. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi, yang Allah sediakan untuk siapapun yang sungguh-sungguh menempuh jalan Allah. Kullu darajataini, yang jarak antara 2 tingkatan itu ma bainahuma kama bainas samai wal ardi. Tingkat 1, 2 jaraknya seperti langit bumi. 100 jumlahnya. Setinggi-tingginya gedung yang dibangun manusia masih jauh dari langit. Walaupun julukannya aja Arab Saudi bangun gedung yang menembus langit, julukan aja itu omongan yang terlalu besar-besarkan. Dan itu sebagai salah satu isyarat kenabian yang sudah beliau sampaikan. Tanda-tanda kiamat ketika manusia sudah berlomba-lomba tinggi-tinggian gedung. Akan terjadi semua tanda kiamat yang sudah disampaikan Rasul itu. Pasti akan terjadi. Banyak orang-orang yang bukan siapa-siapa saat ini Allah berikan harta berlimpah. Melalui YouTube, melalui macam-macam medsos. Itu tanda-tanda kiamat. Fa'idha sa'altumullaha, ini di kalimat ini. Jika kalian meminta kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah firdaus. Apa firdaus? Surga yang paling tinggi, surga yang paling luas. Jadi luasnya surga itu enggak sama. Sudah pasti ini surganya Rasulullah Muhammad, surganya para nabi. Apakah selain para nabi bisa ke situ? Bisa. Di antara jalannya, di hadis yang lain Rasul sampaikan, ketika seorang Badui nanya, ya Rasul kapan kiamat terjadi? Rasul tanya balik, apa persiapan yang sudah kamu lakukan? Badui jawab, enggak banyak Rasul, sholat enggak banyak, puasa enggak banyak, cuma satu, aku cinta Allah dan Rasulullah. Di situ Rasul sampaikan, anta ma'aman ahbabta. Ketika seseorang benar-benar cinta Rasulullah, yakin surganya Firdaus bareng Rasul.
Kita pun nggak tertutup, terbuka pintu untuk siapapun umat Rasulullah untuk masuk ke Firdaus. Satu jalannya dengan mencintai beliau, cinta dalam makna yang sebenarnya. Jadi kata Rasul di hadis ini, "Faida sa'altumullaha, jika kamu minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah firdaus." Rasul berikan penjelasan firdaus itu apa? Fa innahu awsatul jannati. Firdaus itu surga yang paling luas. Wa fawqaha wa a'lal jannah. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Di atas firdaus cuma ada satu hal. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas firdaus cuma ada arsy-nya Allah yang Maha Rahman. Wa minhu, dari firdaus itulah tafajjaru anharul jannah. Semua sungai-sungai surga bermuara. Semua sungai surga sumbernya dari firdaus. Ini Rasul yang nyuruh nih, kalau kita minta jangan tanggung-tanggung. Tiap malam tahajud, ya Allah, izinkan aku untuk bisa kepilih jadi RT. Kecil amat ya. Walaupun pahalanya bisa besar, jadi RT itu pahalanya besar. Bagian dari umaro. Karena RT bagian dari umaro, RT wajib ditaati selama perintahnya bukan perintah maksiat. RT ngajak kita warga-warga, ayo kita gotong royong bersihkan got, wajib ditaati. Tapi kalau kita minta tahajud tiap malam, minta ya Allah, izinkan aku kepilih jadi RT. Ada nggak yang gitu? Insya Allah nggak ada. Di tempat saya, jadi RT itu sulit. Ditunjuk nggak mau, tunjuk nggak mau. Akhirnya ya terpaksa melanggar undang-undang, seseorang jadi RT berkali-kali. Undang-undangnya cuma berapa kali gitu. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung. Ini perintah Rasul. Nggak perlu kita melihat amal kita cuma segini, nggak pantas aku minta itu. Ini Rasul yang suruh. Jadi Furqan Allah janjikan kepada seseorang yang bertakwa. Dan Furqan itu bukan satu-satunya. Janji Allah jika seseorang bertakwa kepadanya. Dari Furqan saja kita tahu ketika kita bertakwa, Allah janjikan suatu saat ketika kita dihadapkan pada satu hal untuk memilih satu dari dua mana yang terbaik. Ketika kita orang yang muttaqin dalam pandangan Allah, kita akan bisa memilih yang terbaik. Furqan, kemampuan membedakan baik buruk, membedakan antara yang hak dan yang batil. Makna yang lain tadi sudah kita ketahui. Furqan, selamat dari segala hal yang kita takutkan. Siapapun yang ingin selamat dari segala hal yang dia takutkan, di ayat ini Al-Anfal 29, syaratnya dia harus jadi hamba yang bertakwa. Janji yang lain yang Allah sediakan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan tutup dosa-dosa kecil. Yasturha hatta takuna ghairu dhahiratin. Allah akan tutup dosa-dosa kecilmu di hari kiamat sehingga masyarakat nggak melihatnya. Ketika masyarakat nggak melihat dalam diri kita ada dosa-dosa, Allah masukkan kita ke surga, nggak ada yang protes. Di sana tuh Allah izinkan manusia untuk protes. Ketika melihat ada seseorang dulu dosa bareng kok dimasukkan surga, dia akan protes. Ketika anak dimasukkan neraka, sedangkan orang tuanya masuk surga, dia masuk neraka karena orang tuanya nggak mendidik, dia akan protes.
Boleh jadi karena protes-protes itu, seseorang yang sudah di surga Allah pindahkan ke neraka. Sesuai tanggung jawab masing-masing. Wa yaghfir lakum, dan juga jika kalian bertakwa Allah akan ampuni. Dalam tafsir kalau yukaffir sayyiat dosa kecil, yaghfir ini arahnya dosa besar. Masih di tafsir Fathul Qadir, waqad qila innal murada bis sayyiati as-saghair wa bid dunubi allati tughfaru al-kaba'ir. Jika kalian bertakwa, Allah akan tutup dosa-dosa kecil kalian, Allah akan ampuni dosa-dosa besar kalian. Yakin? Dosa besar yang akan bisa diampuni oleh Allah tanpa kita bertaubat, dosa selain syirik. Dosa syirik mutlak tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Dosa besar apapun selain syirik, nah berdasarkan ayat ini ada harapan diampuni apabila setelah kita terjerembab melakukan dosa itu, kita insaf, kita sadar, kita tingkatkan ketakwaan kita. Nah, ayat ini, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Tafsir yang lain, makna dari wa yaghfir lakum, innahu yughfaru lahum ma taqaddama minadz dzunub wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni. Ini tafsir yang murah banget nih. Ketika kita bertakwa suatu saat kok kita terjerumus melakukan dosa, ini sudah langsung diampuni oleh Allah dengan ketakwaan kita. Sababiahnya ketakwaan kita. Wallahu dzu fadlil adzim, dzu fadlil adzim, dan Allah itu maha memiliki karunia yang sangat besar, sangat agung. Bagaimana kalau ada seseorang yang dia merasa sudah bertakwa? Dia merasa sudah bertakwa, tapi hal-hal yang tidak dia inginkan masih terjadi terus pada dia. Katanya Allah menjanjikan furqan buat orang yang bertakwa. Salah satu makna furqan, selamat dari hal yang tidak diinginkan. Dia merasa sudah bertakwa tapi masih kena tipu. Dia merasa sudah bertakwa tapi masih kena dendam, hipnotis. Dia merasa sudah bertakwa tapi keluarganya masih ada yang begini, ada yang begini. Kira-kira kalau ada yang seperti itu gimana? Apa yang harus lebih dulu dilihat? Ketakwaannya. Wah, itu Al-Anfal 29 salah itu. Siapa yang bertakwa akan begini. Buktinya aku sudah bertakwa, tapi aku masih begini. Ketika seseorang menyalahkan satu ayat, itu fatal banget. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, saya itu sudah rutin sudah bisa bertakwa, perintah Allah SWT sudah selalu aku jalani, tapi kenapa aku nyari kerja nggak dapat? Hal pertama yang harus dilihat, kemungkinan besar status ketakwaannya belum sampai pada takwa yang diharapkan oleh Allah. Boleh jadi dia rajin sholat, tapi praktek sholatnya semaunya sendiri. Ketika seseorang mengerjakan sholat, karena ketidaktahuannya ada satu rukun sholat yang dia jalankan,
Apakah dia tercatat sebagai orang yang sudah mengerjakan sholat? Ini yang harus diingat. Kan dia nggak tahu, katanya kalau nggak tahu dimaklumi. Ada ketidaktahuan yang dimaklumi, tapi ada juga yang tidak dimaklumi. Kita wajib mengerjakan sholat. Hal-hal yang wajib dalam sholat, syarat sholat, rukun sholat, kalau seseorang nggak tahu, itu nggak dimaklumi. Wajib dia tahu. Semua kewajiban-kewajiban yang wajib dia jalankan, wajib dia pelajari. Andaikan ketidaktahuan salah satu rukun sholat dimaklumi, Rasul tidak akan tegur seorang sahabat yang dalam sholatnya meninggalkan satu rukun untuk mengurangi sholatnya. Itu hadisnya sahih dari sahabat Abu Hurairah. Rasul sudah lebih dulu ada di ruangan masjid, datang seseorang masuk ke masjid, dia kerjain sholat, lalu Rasul diperhatiin. Selesai sholat, si orang itu mendatangi Rasul, ucapin salam pada Rasul. Rasul jawab sholatnya, tapi langsung Rasul tegur, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu, kamu belum ngerjain sholat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meyakini si orang itu, sahabat itu dalam sholat meninggalkan salah satu rukun sholat, besar kemungkinan rukun tumakninah tidak dia jalankan. Ya sholat terburu-buru karena pengen buru-buru salam pada Rasul. Itu dugaan Imam Syafi'i, karena di teks hadisnya nggak disebutkan bagian mana kesalahan sholat si sahabat itu. Andai kan nggak tahu dimaklumi, tapi selanjutnya nggak boleh, mungkin jawaban Rasul untuk yang kali ini sholatmu boleh, tapi nanti nggak boleh seperti itu. Tapi enggak, Rasul suruh ngulang langsung. Contoh ketidaktahuan yang dimaklumi ada dalam hadis sahih juga riwayat Imam Muslim. Sahabat Abi Bakrah, salah seorang sahabat yang selalu berusaha mengistiqomahkan sholat berjamaah bersama Rasul sejak rakaat yang pertama. Suatu saat karena satu dan lain hal, beliau ketinggalan. Ketika mau masuk masjid, lihat Rasul sedang ruku. Belum sampai sah, beliau takbiratul ihram sambil berjalan menuju safnya. Selesai sholat, teman-teman beliau kanan kirinya ngasih tahu Rasul, jawaban Rasul, zadakallah hirsan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan semangat kebaikanmu, tapi wala ta'ud, jangan ulangi lagi. Belum sampai saf kok sudah takbiratul ihram. Tadi dia nggak tahu dimaklumi, sholatnya tetap sah, nggak disuruh ngulang, tapi selanjutnya nggak boleh seperti itu. Dari situ pula ulama punya kesimpulan fikih, ketika dia masih belum sampai saf, dia sudah takbiratul ihram, seolah-olah dia sendiri di safnya sebelum sampai ke saf yang lain. Nah itu Imam Hambali berpandangan tidak boleh sholat berjamaah kok sendirian di belakang. Walaupun ulama yang lain membolehkan, tapi makruh. Yang terbaik keluar dari khilafiyah. Ketika saf yang ada sudah penuh, datang satu orang, kosongin satu untuk nemenin dia. Itu yang terbaik. Ketika nanti datang satu lagi, ambil tempat di mana yang tadi kosong. Ini yang terbaik. Kecuali safnya masih agak renggang-renggang, yang baru datang masih tahu apakah dengan takbiratul ihram
Yang di depannya tahu, oh dia sendirian, geser untuk ngasih tempat. Jadi yang terbaik dari awal, ketika saf yang ada penuh, ada satu orang sisa, mundur satu, temenin dia sebelum mulai sholat. Bahkan ketika sudah mulai sholat pun penuh, udah mulai sholat datang satu, kita tahu dia sendirian, nggak usah nunggu, kita mundur. Ketika tahu dia sendirian. Ini mungkin ada manfaatnya masjid yang bagian depannya keramik bening. Kita bisa melihat, oh itu ada, mau masuk ke satu lagi, kelihatan. Itu ada manfaatnya itu. Ketika kita melihat ada satu lagi atau ada suara orang lagi wudhu, berarti ada. Kita asumsikan nanti dia ada temannya. Kita nggak mundur, nggak masalah. Kalau toh yang di depan nggak pengertian, kita yang baru datang sendiri, boleh nggak narik yang depan? Boleh. Kapan kita boleh narik? Sesudah kita takbiratul ihram, sesudah kita jadi anggota sholat. Kalau kita belum sholat kok sudah kita tarik yang di depan, haram hukumnya. Masuk kategori ganggu orang sholat. Nah ini banyak orang yang nggak ngerti. Mungkin gurunya ngajarinnya seperti itu, tarik satu. Kapan nariknya? Itu yang harus hati-hati. Kita harus jadi bagian dari mereka. Kita sudah Allahu Akbar, baru tarik. Jadi ketika ada seseorang merasa dia sudah bertakwa, tapi kok furqan itu belum Allah berikan pada dia, yang harus dilihat terlebih dahulu ketakwaannya. Apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah? Ini yang harus diteliti. Bagaimana ketakwaan dia, motivasi dia bertakwa itu apa? Apakah betul-betul karena Allah atau enggak sepenuhnya. Jangan pernah menyalahkan janji Allah. Jangan pernah menyalahkan janji Allah selamanya. Karena Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Surah Ar-Rum ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'dallah la yu'lifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji-janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun mayoritas manusia tidak tahu.